Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama berusaha bertafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama kita yang mulia. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di salah satu rumah Allah ini sebagai satu kebaikan yang kelak akan memperberat timbangan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita sampai pada perkataan sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuhu falyaqra qaulahu ta'ala. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qaulihi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, barang siapa yang menginginkan untuk melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atasnya terdapat stempel, maksudnya di sini adalah yang telah disahkan atau dicap oleh Nabi SAW gitu ya. Karena khatam ini maknanya adalah cincin Nabi SAW yang biasa Nabi gunakan untuk menstempel. Bisa juga diartikan khatam di sini adalah dalam artian wasiat ini merupakan wasiat yang paling akhir atau wasiat yang menutup seluruh wasiat yang ada. Falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaklah dia membaca firman Allah Ta'ala, yaitu pada ayat 151 surat Al-An'am sampai 153. Itu Allah berfirman mulai ya, firman-Nya qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla ta'budu illa iya, dan seterusnya. Kemudian sampai pada firman Allah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Taib disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yadhkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah Ta'ala. Jadi Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan wasiat, maka tidaklah wasiat yang beliau sampaikan kecuali dia juga merupakan wasiat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi terutama berkenaan dengan agama, maka ini pasti merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha."
dan tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, ya. Dia berbicara itu berasal dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Fa innallaha qad wassa bima fi hadhil ayat, maka sesungguhnya Allah telah berwasiat melalui ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi ini. Li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqauli dzalikum wassakum bihi. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menutup, ya, keseluruhan ayat, ya, darinya, yaitu dari wasiat tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala dzalikum wassakum bihi. Yang demikian itu adalah apa yang telah Allah wasiatkan kepada kalian. Jadi maksud dari wasiat itu adalah sebuah pesan yang terakhir, gitu ya. Ketika orang misalnya akan meninggal dunia atau meninggalkan satu tempat atau satu daerah atau berpisah dari orang, itu selalu memberikan yang namanya wasiat. Sehingga kalau kita ingin memahami apa maksud dari wasiat di sini adalah pesan terakhir, gitu ya. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala berwasiat berarti ini adalah merupakan satu pesan yang menutup seluruh pesan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Meskipun ayat ini bukan termasuk ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah, tapi pesan yang terkandung di dalamnya merupakan wasiat yang terakhir. Wa inna maqala Ibnu Mas'ud dzalika lamma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Mas'ud menyampaikan hal ini karena Ibnu Abbas pernah berkata, gitu ya. Innar raziyata kullu raziyati mahala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Ya, sungguh celaka besar, ya. Apa yang menghalangi kita dengan apa yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita berupa wasiatnya. Jadi maksudnya begini. Rasulullah ketika meninggal dunia, beliau tidak menuliskan apa? Wasiat apapun, gitu. Sehingga Ibnu Abbas menganggap bahwa tidak ada wasiat yang perlu untuk kita laksanakan, ya, sehingga ini adalah sebuah celaka, ya, sebuah perkara yang tidak baik menurut Ibnu Abbas, karena kita tidak mendapatkan wasiat terakhir dari Rasul yang harus kita lakukan. Nah, fadzakarahum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna indahum minal Qur'ani ma yakfihim. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud mendengarkan ucapan Ibnu Abbas tentang kaitannya dengan ketiadaan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa di sisi para sahabat itu sudah ada Al-Qur'an yang mencukupi mereka. Ya, dan di dalam Al-Qur'an tentunya ada wasiat yang merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima fi kitabillah. Kalau seandainya Nabi misalnya ketika akan meninggal dunia beliau berwasiat, pasti wasiatnya itu adalah wasiat Al-Qur'an ini, ya. Akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga cukuplah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 sebagai wasiat yang wajib bagi kita untuk memperhatikan dan mengamalkannya. Dan kecocokan penjelasan Ibnu Mas'ud terhadap bab yang kita pelajari, jadi kita ini masih pada bab yang berkaitan dengan At-Tauhid, ya. Bab yang membicarakan tentang perintah untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Jadi kecocokannya di sini adalah bahwa Ibnu Mas'ud menjelaskan apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala dan juga dia merupakan wasiat Rasulullah, yang mana Rasulullah itu tidak mewasiatkan sesuatu kecuali apa yang Allah wasiatkan. Dan di dalam wasiat tersebut yang pertama kali Allah sebutkan, yang disampaikan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang ke-151 surat Al-An'am ini, Allah berfirman, "Qul ta'alau." Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian semuanya. Atlu ma harrama rabbukum alaikum.
Aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kalian atas kalian. Yang pertama dan paling besar keharamannya adalah alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu sekalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga di sini menunjukkan bahwa wasiat Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan wasiat Nabi yang wajib bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang harus diperhatikan betul oleh mereka adalah kalimat-kalimat yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama dan paling utama adalah mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Karena biasanya sesuatu yang diwasiatkan itu kan perkara paling penting, Pak ya. Misal seseorang mau mati, ya, dia akan panggil anak-anaknya misalnya gitu ya. Dia ingin mewasiatkan sesuatu. Saya mau menyampaikan kepada kalian demikian-demikian, pesan saya demikian-demikian, laksanakan, perhatikan, kan begitu. Itu mesti pesan-pesan yang apa? Yang paling penting, yang sangat-sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh orang yang akan ditinggal, ya, salah seorang anggota keluarganya mati. Ya, karena orang kalau mau meninggal jelas dia tidak akan kembali lagi kan. Ya, dia akan kembali lagi ke dunia ini. Sehingga mesti pesan yang disampaikan adalah pesan yang sangat penting. Nah, sehingga tergantung di situ. Kalau orang itu kecenderungan dunianya besar, maka pesan-pesannya mesti duniawi. Nah, kamu nanti jadi anak yang pinter ya, yang sukses dunianya. Ya, sekolahmu harus kamu selesaikan bagaimanapun juga. Nanti tanah yang di sana ini bagian fulan, kalau tanah yang di sana bagian fulana. Ya, itu kalau dunia. Kalau orang yang mau mati ini apa? Kecenderungan dunianya besar. Pesan-pesannya selalu nggak jauh dari dunia. Tapi kalau orang yang akan meninggal adalah orang yang cinta kepada kehidupan akhirat, menginginkan untuk mengumpulkan keluarganya pula kelak di surga bersama-sama, pasti wasiat dan nasihatnya selalu berkaitan dengan pengamalan agama, berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Nak, jangan lupa sholatmu. Ya, jaga ketauhidanmu, jangan sampai kamu menyekutukan Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam ya, ketika mengumpulkan anak-anaknya, madza ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah setelah kematianku ini? Ya. Jadi wasiat yang terakhir Nabi Yakub alaihissalam kepada putranya yang jumlahnya 12 itu ya, adalah agar supaya anak-anaknya ini benar-benar selalu di atas agama Ibrahim alaihissalam, agama kakeknya ya, dan agama bapaknya, yaitu agama Islam, agama yang mengandung ketauhidan dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perkataan Ibnu Mas'ud ini? Yang pertama adalah ahammiyatu hadhil wasaya al-ashri atau al-ashri, yaitu pentingnya wasiat yang 10 ini. Jadi Anda nanti bisa baca di dalam Al-Quran ya, Anda baca sendiri apa wasiat yang Allah dan Rasulnya sampaikan dalam surat Al-An'am mulai ayat 151 sampai 153. Ada 10 wasiat yang mana wajib bagi kita untuk memperhatikan dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima ausa bihillah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berwasiat kecuali apa yang Allah Ta'ala wasiatkan. Maka setiap wasiat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau wasiat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, maka itu juga merupakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga memiliki kedudukan yang sama, gitu ya. Apa yang disabdakan Rasul dan apa yang difirmankan oleh Allah memiliki kedudukan yang sama dalam arti ya, berkenaan dengan pengamalannya. Ya, meskipun para ulama menyebutkan Al-Quran tentu lebih tinggi daripada as-sunnah hadis, tapi di sini maksudnya adalah kedudukan dalam menjalankannya, mengamalkannya sama, karena dua-duanya termasuk wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, umqu ilmi sahabah wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Dari apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini menandakan bahwa para sahabat itu orang yang sangat dalam ilmunya,
Pengetahuan mereka terhadap kitab Allah itu sangat dalam, sangat terperinci. Sehingga ya ketika Ibnu Abbas menganggap tidak adanya wasiat Rasul yang terakhir ketika meninggal itu merupakan sebuah perkara yang merugikan bagi umat, ternyata Abdullah bin Mas'ud yang lebih mengetahui tentang hal ini justru menyampaikan wasiat Rasul itu ya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak perlu lagi dikhususkan ya wasiat yang disampaikan oleh Rasul untuk umatnya ini. Dan kalau seandainya Rasul pada saat akan meninggal memberikan wasiat, pasti wasiatnya adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW itu dengan pemahaman para sahabat Nabi. Karena mereka ini orang yang paling ngerti tentang keduanya. Ya. Karena kalau orang itu tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat, dikhawatirkan dia akan terjerumus pada kesalahan. Saya kasih contoh misalnya ya, satu kesalahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang berselisih ya dengan pemahaman para sahabat. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin kepadamu. Kalau dilihat dari sisi kata dalam ayat tersebut, al-yaqin itu sesuatu yang kita ketahui, keyakinan kan gitu ya. Sehingga kalau kita baca secara letterleks begitu, kita akan dapati maknanya adalah dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Ini kalau kita tidak merujuk kepada apa yang disampaikan oleh para sahabat, maka ayat ini bisa menjerumuskan kita ke dalam kesalahan. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang ekstrim. Di antara mereka ada yang membuat tingkatan-tingkatan yang batil. Mereka beranggapan orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang di antara tingkatan-tingkatan itu ada satu tingkatan paling tinggi yang orang tersebut karena sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Allah ini, maka terbebas semuanya dari pengamalan syariat. Nah, ini. Sehingga dia tidak perlu untuk mengamalkan syariat ini. Kemudian mereka biasanya berdalil dengan ayat ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin kepadamu. Sampai datang keyakinan. Ya. Kalau sudah sampai yakin, makrifat gitu ya, benar-benar kenal sama Allah, ya namanya orang kalau kenal sama siapapun kan nanti jadinya apa? Dapat dispensasi ya, gitu. Ya, akhirnya dia apa? Melepaskan syariat. Wal'iyadzubillah. Padahal kalau kita merujuk kepada pemahaman para sahabat, maksud daripada al-yaqin dalam ayat tersebut adalah al-maut, kematian. Sehingga maknanya akan bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh orang-orang yang salah dalam memahami tadi. Sehingga maknanya adalah sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Artinya terus tegakkan ibadah, tegakkan syariat Allah SWT ini sampai kamu meninggal dunia. Nah, inilah pentingnya kita mengembalikan pemahaman kepada para sahabat, karena mereka orang yang paling tahu tentang agama ini dan paling dalam pengetahuannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Nah, perhatikan Pak, Nabi itu pemimpin manusia dunia akhirat. Tapi ketika Nabi memilih fasilitas dunia untuk beliau memilih yang paling sederhana. Tapi bukan berarti kemudian di sini kita nggak boleh menggunakan fasilitas dunia yang terbaik, nggak apa-apa. Karena Nabi sendiri juga memberikan contoh di antara kendaraan yang dimiliki oleh Nabi itu adalah humrun na'am. Jadi unta yang berwarna merah, yang kata para ulama di masa dahulu, di masa Rasulullah, unta warna merah itu adalah kendaraan terbaik. Namun Nabi ini tidak merasa angkuh dan sombong sehingga harus kemana-mana selalu pakai kendaraan yang terbaiknya. Tapi beliau juga terkadang menunjukkan kesederhanaan, yaitu dengan beliau
mengendarai salah satu kendaraan beliau yang lain, yaitu himar, keledai. Dan keledai ini termasuk kendaraan yang paling murah di masa itu, ya. Artinya kalau dibandingkan dengan unta itu sangat jauh sekali. Faqala li, kemudian Nabi SAW bersabda kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu apa yang menjadi haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Dan apakah kamu tahu haknya hamba yang wajib Allah tunaikan untuk mereka? Maka kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini menunjukkan seorang beradab kepada Nabi SAW, beradab di dalam agama. Yaitu manakala dia ditanya tentang sesuatu urusan agama dan dia tidak mengetahuinya, dia tidak malu untuk mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Kalau untuk masa sekarang, Pak, kita cukup mengatakan apa? Allahu a'lam saja. Allah lebih mengetahui, karena Rasulullah sudah meninggal. Jadi kalau kita ditanya sama anak kita atau tetangga kita atau keluarga kita tentang urusan agama, kita katakan kalau kita nggak tahu, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Dan ini tidak merendahkan derajat kita, ya. Dan jangan sampai kita juga berpandangan kalau orang itu ditanya terus dia mengatakan Allahu a'lam, itu kemudian kita katakan, wah kamu ini jahil banget sama agama. Enggak, ya. Karena memang demikian, agama ini bukan sesuatu yang bisa dibuat main-main atau dikarang-karang sendiri atau dinalar-nalar sendiri. Enggak bisa seperti ini. Kalau nggak ada pengetahuan terhadapnya, maka dia harus memiliki adab dengan jujur mengatakan Allahu a'lam atau la adri, saya tidak tahu, atau Allah yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan haknya hamba-hamba itu yang harus ditunaikan oleh Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maksud dari kalimat la yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a, Allah tidak mengazab siapapun yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini maksudnya bukan berarti kemudian orang yang tidak menyekutukan Allah kemudian boleh meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena ada sebagian orang itu, dan pernah saya dengar ada orang ketika disampaikan, kenapa kamu kok gak sholat, kenapa kok kamu gak melakukan kewajiban agama, dia mengatakan yang penting kan saya gak syirik, yang penting saya gak syirik, yang penting saya gak menyekutukan Allah. Nah, ini gak benar, ya. Yang benar adalah kau ibadah dan kau tidak sekutukan Allah dalam ibadahmu. Qultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Wahai Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Maka Nabi mengatakan, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, maka mereka akan menjadi orang yang pasrah. Maksudnya pasrah di sini mereka akan melakukan sesuatu yang membuat dia cukup masuk surga saja, gitu. Tidak mau menambah dengan amal-amal saleh yang lain yang bisa mengangkat derajatnya di atas level-level surga yang ada. Hadis ini akhrajahu fis sahihain, dikeluarkan oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan al-ma'na al-ijmali lil hadis. Jadi apa yang dimaksud dari hadis ini? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujubat tauhid 'ala al-ibadi wa fadli. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menjelaskan wajibnya tauhid kepada hamba-hambanya
dan keutamaan tauhid ini. Fa'alqa dzalika bi sighatil istifham. Maka Nabi menyampaikan pelajarannya tersebut dengan bentuk tanya jawab, dengan bentuk bertanya. Apa alasannya Nabi mengajarkan ilmu tauhid ini kepada Mu'adz dengan cara bertanya? Liyakuna awqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim. Agar supaya apa yang disampaikan oleh Nabi ini, pelajaran tauhid ini, itu benar-benar masuk ke dalam jiwa Mu'adz bin Jabal. Orang itu gini, kalau misalnya sebelum dia atau sebelum orang itu mengajarkan ilmu kepada yang lain atau memberikan informasi kepada yang lain, dia apabila ingin informasi atau apa yang disampaikannya itu benar-benar bisa dipahami dan benar-benar bisa dihafalkan oleh orang tersebut, benar-benar mendapat perhatian penuh, itu dengan cara apa? Dengan cara menarik perhatian orang. Orang dibikin penasaran dulu, kan gitu, Pak. Kalau orang sudah penasaran, mesti dia akan mempersiapkan diri untuk mendapatkan informasi yang dia penasaran terhadapnya. Sehingga perhatiannya semakin penuh, ya. Fokusnya semakin tertuju kepada apa yang akan disampaikan. Nah, Rasulullah ketika ingin menyampaikan tentang tauhid dan keutamaannya kepada Mu'adz bin Jabal, supaya Mu'adz benar-benar fokus dengan pelajaran yang ingin disampaikan oleh Nabi ini, maka Nabi membukanya dengan pertanyaan. Tahukah kamu wahai Mu'adz, apa yang menjadi kewajiban hamba yang merupakan haknya Allah yang harus dipenuhi, dan apa kewajiban Allah yang merupakan haknya hamba yang akan Allah penuhi? Nah, Mu'adz ketika tidak tahu kan penasaran akhirnya. Dia mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Seakan-akan Mu'adz juga ingin mengatakan, wahai Rasulullah ajarkan aku tentang itu, saya nggak tahu, saya benar-benar nggak ngerti. Ya. Saya ingin sekali mengetahui tentang hal itu. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasul sering menyampaikan kepada para sahabat, maukah kamu aku ajarkan kalimat ini dan itu? Maukah kamu aku ajarkan ini dan itu? Gitu. Sampai kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, ajarkan kepada kami tentang hal itu. Nah, sehingga orang yang ketika dibangkitkan rasa penasarannya terlebih dahulu akan memiliki apa? Fokus yang besar terhadap apa yang disampaikan. Wa ablagha fi fahmil muta'allim, dan akan benar-benar menjadikan orang yang diajari itu semakin faham dengan ilmu yang disampaikan. Karena kalau ilmu itu disampaikan monoton, ya, satu arah gitu, ya, maka ilmu itu akan, ya, terkadang akan masuknya itu terkadang apa? Tidak sempurna. Ya. Orang kalau belajar seperti kita begini kan kadang-kadang kan kita temukan ada yang ngantuk kan gitu ya. Kenapa penyebabnya? Karena nggak ada interaktif, nggak ada apa istilahnya tanya jawabnya kan begitu. Ya, mesti dalam belajar atau dalam proses kita belajar mengajar itu kan paling nyaman atau paling seru itu kan ketika adanya tanya jawab. Ya, bahkan bisa jadi kalau ada materi yang disampaikan seperti ini, kemudian setelah itu ada tanya jawabnya, itu mesti yang diingat-ingat mesti yang tanya jawabnya daripada materi yang disampaikan. Ya, karena disitulah ya salah satu cara seseorang itu untuk bisa benar-benar memahami ilmu. Dan inilah bagaimana Rasulullah SAW itu sebagai guru yang sangat bijaksana dan sangat mengerti cara-cara untuk mengajarkan ilmu yang benar-benar masuk ke dalam hati para sahabatnya. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin fadlat tauhid. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal tentang keutamaan tauhid, ista'dzanahu Mu'adz an yukhbira bidzalika an-nasa liyastabshiru. Maka Mu'adz bin Jabal meminta izin kepada Nabi untuk menyampaikan hal itu kepada manusia agar supaya mereka bergembira. Nah, ini salah satu adab yang sangat bagus dari seorang murid kepada gurunya. Seorang murid minta izin untuk jadi guru yang mengajarkan ilmu gurunya kepada yang lain. Atau dalam artian seorang murid itu nanti ya mengajar kepada muridnya nanti itu setelah gurunya menyampaikan apa?
bahwa si murid ini benar-benar sudah layak mengajar. Nah, gitu. Karena banyak sekali orang itu yang kurang dalam memahami adab ini. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh menyampaikan apa yang kita ketahui, enggak, Pak. Tapi maksudnya adalah mendedikasikan diri sebagai seorang guru, seorang yang benar-benar dijadikan rujukan ilmu kepada dirinya. Itu juga harus memiliki izin dari gurunya, atau paling tidak bukan izin, istilahnya itu dapat syahadah, dapat ijazah dari gurunya. Kalau kamu benar-benar sudah siap untuk mengajar. Atau paling tidak disampaikan kamu sudah belajar cukup banyak, ajarkan ilmu ini kepada orang-orang. Nah itu. Ya. Itu menandakan bahwa orang ini siap memberikan pengajaran. Famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalika khaufan min an ya'tamida an-nasu 'ala dzalika fayuqallilu min al-a'mali salihah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah Mu'adz bin Jabal dari menyampaikan hal ini karena adanya kekhawatiran nanti manusia itu akan berpegang teguh dengan apa yang disampaikan Nabi ini, sehingga mereka menyedikitkan amal-amal soleh. Toh dengan saya beribadah kepada Allah, saya dengan melakukan kewajiban-kewajiban ini untuk Allah dan tidak menyekutukannya, mesti masuk surga sudah. Wis tidak perlu lagi sholat sunnah, tidak perlu lagi puasa sunnah, tidak perlu lagi melakukan yang sunnah-sunnah yang lain. Itu sudah masuk surga saya. Nah gitu maksudnya demikian. Sehingga nanti para sahabat akan salah memahaminya, sehingga mereka mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja, atau dengan yang disebutkan dalam hadis ini yang mencukupkan diri mereka untuk masuk ke dalam al-jannah tanpa menambah kebaikan-kebaikan yang meningkatkan dia di dalam level-level surganya. Nah, di sini juga mengandung pelajaran besar, Pak. Apa pelajarannya? Kita boleh, misal kita sebagai seorang guru atau orang tua yang mengajarkan sesuatu kebaikan kepada anak didik kita atau kepada anak kita, untuk menangguhkan satu pengetahuan yang kita anggap anak ini kalau diajari seperti ini nanti nggak paham atau salah dalam memahaminya. Itu boleh. Makanya dalam belajar agama itu ada namanya tadarruj, ada yang namanya bertahap. Belajar dari yang ringan sampai yang berat. Ya, termasuk juga dikatakan sebagai seorang alim itu rabbani, seorang alim itu rabbani, seorang yang rabbani itu adalah seorang alim yang kata para ulama mengajarkan ilmu yang paling dasar sampai berkelanjutan. Jadi bukan kemudian karena pingin memamerkan ilmunya semuanya ditumpahkan semua ke muridnya, enggak bisa seperti ini. Ya. Karena ember yang dibawa sama muridnya ini beda-beda besar kecilnya kan itu. Ya. Tempat untuk menampung ilmu berupa hati itu butuh kesiapan-kesiapan. Enggak serta-merta langsung bisa diberikan sesuatu yang banyak. Kemudian apa kecocokan hadis ini terhadap bab kitab tauhid ini? Bahwa di dalam hadis tersebut terdapat penafsiran tauhid, yaitu beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini disebutkan oleh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizallah. Yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu rakibal himara wa ardafa alaihi. Ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi itu rendah hati. Beliau mengendarai himar, keledai, dan membonceng sahabatnya di atas keledainya. Ya. Ini merupakan kerendahan hatian Nabi. Khilafa ma'alaihi ahlul kibri. Ini menyelisihi ahlul kibri, orang-orang yang sombong. Jadi Nabi ini sebetulnya punya potensi untuk menyombongkan diri, Pak. Apa potensinya? Potensinya beliau itu seorang rasul, kan begitu ya, manusia terbaik. Kemudian yang kedua, beliau memiliki kedekatan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga dimuliakan, dihormati oleh para sahabat. Kemudian beliau juga seakan-akan juga memiliki kedudukan seperti layaknya raja, bahkan beliau rajanya dunia. Jadi semua ini bisa mendukung Nabi untuk jadi orang sombong. Kalau seandainya Nabi sombong di tengah-tengah manusia, ya
seakan-akan pantas begitu kan gitu, layak begitu. Tapi Nabi tidak sombong. Ya, Nabi itu memiliki akhlak yang sangat mulia, yang bisa menjadi teladan. Makanya kemudian kalau ada orang yang merasa dia ditokohkan atau dia memiliki jabatan yang tinggi, kemudian sombong, ingat sama Nabi SAW. Kamu sama Nabi lebih mulia siapa? Nah gitu. Ya. Jadi dengan kita bercermin kepada Nabi, kita mau sombong itu harusnya malu. Saya ini siapa gitu, dibandingkan sama Nabi siapa? Nabi saja nggak sombong. Kenapa kok saya harus menyombongkan diri? Dan kesombongan yang paling besar adalah apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini tidak boleh. Ini kesombongan yang paling besar. Kemudian yang kedua, jawazul irdafi 'ala dabbati idza kanat tatiqu dzalik. Bolehnya membonceng seseorang ketika dia mengendarai hewan selama hewan itu memiliki kemampuan dan kekuatan untuk hal ini. Artinya apa? Kalau hewan itu mampu untuk diberikan beban berat, kita boleh memberikan beban berat. Tapi kalau seandainya hewan itu tidak mampu, maka kita berikan beban sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, at-ta'lim bi tariqati su'ali wal jawab. Mengajar dengan cara tanya jawab. Nah, ini salah satu cara terbaik dalam memberikan pengajaran dengan cara tanya jawab agar supaya ilmu yang disampaikan itu benar-benar merasuk ke dalam pikiran dan hati. Kemudian yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lamu yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Bahwasanya orang yang ditanya tentang ilmu, tentang agama, kemudian dia tidak mengetahuinya, wajib bagi dia untuk menyampaikan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Tidak boleh malu untuk menyebutkan hal ini. Pernah imam madhab Malik ya, yang madhabnya itu sampai sekarang masih bisa dilacak pendapat-pendapat Imam Malik ya, bahkan pengikut-pengikutnya madhab ini sangat besar di beberapa negara-negara Arab dan negara-negara Afrika. Beliau pernah beberapa pertanyaan disampaikan kepada beliau, dan beliau dalam beberapa pertanyaan itu ada sebagian besar pertanyaan yang beliau jawab dengan Allahu a'lam. Allahu a'lam, Allahu a'lam. La adri, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Nah gitu. Artinya di sini seorang alim besar ketika ditanya tentang sesuatu perkara agama dan dia tidak tahu, seorang alim besar tidak merasa apa? Tidak merasa malu untuk mengatakan tidak tahu atau Allahu a'lam. Lah apalagi kita yang masih jadi ya penuntut ilmu, bukan penuntut ilmu kita ini mungkin Pak ya, pendengar ilmu. Istilahnya mustami' gitu. Kita ini belum jadi thalibul ilmi, belum jadi santri betulan gitu. Mungkin masih jadi mustami'nya. Ya. Kemudian kita ngaji sekali dua kali kok terus kemudian seperti seakan-akan sudah jadi alim besar, mau tanya apa saja silakan ke saya. Nah, ini kesombongan yang berbahaya. Kemudian yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibadi wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Mengenal hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya, yaitu beribadah hanya kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita sudah memenuhi haknya Allah ini, mesti Allah memenuhi hak kita. Dan hak kita adalah kita dimasukkan ke dalam surga, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, anna man lam yatajannab asyirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Bahwasanya orang yang tidak menjauhkan diri dari kesyirikan, dia tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah secara hakiki. Meskipun dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tampaknya sebagai sebuah ibadah. Tapi kalau ibadah itu dilakukan dengan kesyirikan, maka itu tidak digolongkan sebagai ibadah. Seperti misalnya ada orang sholat. Sholatnya benar-benar bagus, sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Mulai takbiratul ihram sampai salam, semuanya cocok dengan apa yang dicontohkan Nabi. Tapi ternyata sholatnya itu dia lakukan
dengan terkontaminasi kesyirikan. Ada keinginan-keinginan dipuji orang, keinginan-keinginan untuk ya dicalonkan orang jadi bapak lurah misalnya gitu ya. Biasanya orang sobo masjid ya. Terus ada pemilihan lurah pingin dipilih jadi lurah, akhirnya dia sobo masjid. Misalnya begitu. Nah ini kan bukan karena Allah SWT. Meskipun sholatnya Masya Allah sesuai sunnah ya, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka yang demikian ini ya, dia tidak menjalankan ibadah secara hakiki. Kemudian yang ketujuh, fadlut tauhid wa fadlu man tamassaka bihi, keutamaan tauhid dan keutamaan berpegang teguh dengannya, yaitu memastikan orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedelapan, tafsirut tauhid wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirki. Penafsiran tauhid, yaitu yang dimaksud tauhid adalah beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Jadi tidak benar ketika ada orang yang mengatakan saya yang penting gak syirik itu mesti masuk surga. Tidak bisa. Karena dia harus beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan penyekutuan kepada Allah. Ini baru dikategorikan sebagai tauhid yang mengantarkan seseorang masuk surga. Kemudian yang kesembilan, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Dianjurkan untuk menyampaikan kepada sesama muslim sesuatu yang membuat bahagia mereka. Jadi Mu'ad tadi itu sebetulnya pingin sekali menyampaikan kabar gembira ini kepada kaum muslimin agar mereka kaum muslimin bergembira. Dan di sini tentu akan dapat pahala. Tapi karena ada maslahat yang jauh lebih besar dan mafsadat yang jauh lebih besar kalau misalnya disampaikan gitu ya, maka Nabi tidak memberikan izin kepada Mu'ad untuk menyampaikan hal ini kecuali nanti ya, diundur nanti sampai umat ini cukup mampu untuk memahami apa yang disampaikan. Kemudian yang ke-10, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Karena orang yang mau disampaikan ilmu ini gak paham misalnya, daripada nanti jadi fitnah, jadi keburukan karena gak paham tentang hal ini, maka saya undur dulu ya, saya tidak sampaikan saat ini ya, sampai nanti melihat kesiapan orang tersebut untuk memahaminya. Yang terakhir, ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimihi. Seorang yang menuntut ilmu itu hendaklah memiliki adab yang baik kepada gurunya ya, jadi harus menjaga adab dan tata kesopanan kepada sang guru, karena guru itu ya memberikan sesuatu yang baik, bahkan ia merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh sang murid berupa ilmu agama ini yang mengantarkan kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena ada satu hal yang saya tidak bisa membuka tanya jawab, jadi saya mohon maaf untuk sementara ini tidak ada tanya jawab. Kita tutup langsung dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.